Oke, baik. Seperti biasa, untuk pertama kali untuk setiap pertemuan kita ada apa namanya presentasi setiap siswa gitu. Silahkan jika ingin ada yang berpresentasi, presentasikan yang kemarin tuh, yang tentang internet akses menggunakan kabel UTP. Kemarin Mas Riko udah, kita coba yang lain, gantian. Mungkin Mas Krisna bisa. Gimana Mas Krisna? Nggak ada jawaban ya? Oke, coba. Oke, silakan Mas. Ditunggu ya. Kita tunggu. Yang lain dulu. Oke, sebentar ya. Tapi silahkan dipersiapin dulu ya Mas Krisna. Gitu. Kemudian Mas Aditya gimana? Bisa dipresentasikan yang kemarin? Mas Aditya. Oh, tapi coba dulu deh share screen gitu. Siapa tahu lancar. Kenapa, Mas? Nggak apa-apa, dicampur aja pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, pelan-pelan. Sedikit-sedikit, nanti juga nambah lama-lama kosakatanya. Ya nggak apa-apa, nanti bisa dibantu. Kita belajar bareng-bareng. Nah, disemangatin tuh sama Pak Farhan. Kelihatan, sudah muncul. Oke, oke Mas.
Import dulu ya. Saya mulai nih, Mas. Coba risetnya riset yang ini mas, no default itu masih settingan defaultnya. Oh, oke oke, Mas. Itu Ctrl C, oke. System reset configuration pakai minus di tab aja juga bisa itu. Tab no default, yes. Tab juga itu bisa. Yes. Ini apa, Mas? Pas ya? Coba di enter. Ini di cancel aja ya, Mas. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, this is I'm susah nih, Mas, kalau bahasa Inggris saya nih. Ja- Coba pakai bahasa Indonesia, Mas. Oke, di sini saya ingin mem, apa ya, ingin mengakses internet eh, menggunakan kabel UTP ya. Oke, saya connect dulu nih. First, I'm memberi nama identity router saya ya. Oke, di sini saya pertama sistem. Oke, ini ini langsung nama mikro TV tadi tuh, Mas. Iya. Oke, next klik enter. Oke, uh, and then I will uh,
Kemudian perintah apa mas? Saya lupa nih. Kemudian setting IP address-nya untuk ke ISP. Yang interface itu mas. Oh, kalau mau interface gitu, oh yang beri komen ya, bisa juga. Ah, Perintahnya interface print dulu, kita lihat interface yang tersedia. Interface print di tab tuh juga bisa tab. Jadi fungsinya tab itu untuk itu complete the command. Nah, di situ Ether 1 dan Ether 2. Untuk Ether satunya terhubung ke ISP ya, Mas? Ntar mas, aduh, ribut kali nih mas. Ada mas. Oke. Mas saya kayaknya malam ini belum bisa lah yang kayak saya presentasi nih. Nggak apa-apa, Mas, dibantu. Ya, oke mas. Oke. Ya, yang lain lanjut dulu. Oke, Pak. Siap. Oke, Mas Aditya lanjut. Di sini untuk Ether 1 yang ke ISP ya. Iya mas. Oke, sekarang kita bikin IP address yang satu network dengan ISP-nya. Perintahnya itu IP address. Di tab juga bisa tuh. Add address. Nah, itu addressnya dimasukin yang satu network dengan ISP-nya. Dengan ISP-nya. Ya. Apa ya mas? Nah, ISP IP ISP-nya berapa, Mas? IP modemnya. modem. Ceknya di gimana tuh mas? Di itu logo wireless tuh. Klik logo wireless. Nah, ya itu. Klik kanan. Open network and internet access. Change adapter option. Nah, di sini ini kalau boleh tahu untuk yang tenda ini, tenda net itu modem yang terhubung juga ke router kan ya? Iya mas. Oke, kita cek tenda netnya, double klik yang wifi. Ini mas. Ya, double klik details. Nah, itu IP gateway-nya 192.168.0.1. Networknya berarti 192.168.0.0. Oke mas. Ya, silahkan di setting IP-nya. Oke, oke. Kita bikin IP address-nya. Nah, masukin. Oke, mas. Bukan IP gateway-nya. IP Oh, selain gateway. Bener kok itu. Networknya udah bener. 192.168.0 titik. Nah, ini masukkan IP hostnya berapa. Ini harus berbeda dengan IP host yang lain ya. Ini kita nentuin sendiri sih mas. Tentuin sendiri. Misal 10, oke. Kemudian masukkan subnet masknya /24. Oke. Kemudian spasi. Kemudian kita tentukan untuk IP address-nya ini akan diberikan ke interface mana.
Ketikkan perintahnya interface. Ini di enter dulu mas. Nggak usah, lanjut aja. Interface, tab aja, tab. Ether 1. Oke, di enter. Kita cek dulu IP address-nya sudah dikonfigurasi atau belum. Perintahnya itu IP address print. Oke, di sini IP address-nya sudah terdaftar. Kemudian selanjutnya kita coba ping ke gateway-nya. Ping 192.168 IP gateway. Mas. Oke, coba silakan. Oke, di sini sudah terhubung ke routernya ya. Kemudian Ctrl C. Kemudian selanjutnya kita bikin IP routing. IP route. Perintahnya itu IP route spasi add gateway. Nah, ini masukkan gateway-nya tadi. Oke. Enter. Kemudian coba Mas ping ke 888. Jangan deh. Cek IP route print dulu. Kita cek flags-nya. IP route print, Mas. Oh itu router. IP route print. Itu pingnya hapus. IP route print. Di tab aja tuh bisa. Oke, kalau udah kita klik enter. Nah, di sini flagsnya sudah AS aktif static. Yang berarti sudah terhubung ya. Kemudian selanjutnya coba ping ke 88. Kita ping ke IP-nya si Google. 8.8.8.8. Oke, coba enter. Oke, di sini sudah berhasil. Ctrl C. Kemudian coba ping google.com. Nah, di sini invalid ya karena kita belum setting IP DNS servernya. Nah, sekarang kita setting dulu IP DNS servernya gitu. IP DNS set server. Nah, ini masukkan IP gateway. IP DNS-nya Google 888. Oke, kalau sudah enter, coba dicek lagi Mas IP DNS print. Oke, sudah. Kemudian coba lakukan ping google.com. Oke, untuk ping google.com-nya berhasil ya. Nah, tuh ping 88 untuk tes root. Untuk tes root, kemudian ping google.com untuk tes DNS. Oke. Kemudian Ctrl C aja tuh. Oke. Selanjutnya kita distribusikan ke klien. Yang pertama itu kita setting IP address-nya untuk kliennya terlebih dahulu. Kita bikin IP gateway untuk kliennya. Ya, terusnya.
IP address at address. Silakan dilanjutin. Nah, itu salah tuh. Di tab aja, Mas. add tab. Nah, Kemudian gateway, Mas. kita bikin IP baru untuk kliennya. Steering media. Nah, itu bebas. Asal jangan sama dengan yang kayak ISP-nya tadi. Oke. /24. Nah, kemudian ini interface-nya, interface yang terhubung dengan klien. Yang terhubung ke klien interface Ether berapa? Kedua, Mas. Ether 2, oke. Ketikan Ether 2. Enter. Kemudian kita lakukan pengecekan IP address-nya lagi, IP address print. Oke. Kemudian selanjutnya kita lakukan setting firewall NAT. Interface ya, Mas. Di Uh, IP. IP firewall NAT. Firewall. FIRE. Firewall. Di tab aja tuh. Bisa. Spasi at. Sorry. IP firewall NAT. Itu hapus dulu. NAT. Oke. Spasi at. Oke, kemudian chainnya kita gunakan source NAT. Chain dulu, Mas. Chain ya. Source NAT. SRC NAT. SRC. SRC. Nah, tap aja tuh. Nah, kemudian out interface-nya. Jadi kita transaksikan IP private-nya ke mana gitu. Out interface-nya menggunakan yang terhubung ke ISP, Mas, yang terhubung ke IP public. Ether 2. Ether 1 Ether yang ke 1. ISP, iya. Kemudian action-nya kita gunakan masquerade. Di tab aja tuh. Tab. Nah, gitu. Kalau udah kita klik enter, kita lakukan pengecekan kembali IP firewall NAT-nya. Firewall NAT print. Oke, di sini sudah ini ya. Kemudian selanjutnya coba lakukan konfigurasi IP address static pada laptop klien. Bukan, di laptop kliennya, di laptop fisik. Di bagian network adapter. Itu Mas, network setting, network connection setting. Ada tuh. Yang bawah tuh, yang biru-biru. Udah kebuka. Yang bawah tuh, bawah lagi, bawah. Yang samping logo setting. Ke bawah, ke bawah. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Nah, itu yang biru. Sampingnya. Nah, network connection. Nah, kemudian di Ethernet-nya, Ethernet, double klik, kita lakukan setting IP address static.
properties, IPv4, ya, double klik. Kita setting IP statiknya, use the following IP address. Nah, ini kita setting IP statik yang satu network dengan si router gateway-nya tadi. Sepuluh. Tadi 10 kan buat klien. 10 networknya. Bukan. 192.168.10. Nah, untuk di kliennya silahkan IP address-nya bebas asal bukan IP yang udah dipakai. Kursornya arahin ke kanan aja, Mas. Kanan itu diklik. Nah, masukin IP hostnya. Oke, subnet masknya iya. Benar, subnet masknya coba diklik. Oke. Kemudian gateway-nya masukkan IP gateway routernya. Router. 10 kan tadi. 10. 10. Nah, itu kebanyakan. Nah, untuk DNS-nya setting juga 888. 8.8. Kalau udah klik OK. Oke, coba nah ini udah terkoneksi ke itu ya. Sudah terkoneksi dengan si routernya dan kita mendapatkan akses internetnya dari si router Mikrotik. Kalau kita cek di situ di network connection lagi, Mas, buka. Double klik di details. Oke, ini IP-nya segini. Close. Nah, di situ kalau kita lihat IPv4 connectivity-nya sudah mendapatkan internet. Oke, dan ini jaringannya sudah dialihkan. Yang tadinya pakai wireless ya, jadi ke internet. Coba wirelessnya dimatiin deh. Jaga aja ya. Ya, boleh. Coba di refresh tampilannya. Oke, sudah Mas. Oke, masih tetap terhubung kan ya? Iya, Mas. Oke, karena jaringan internetnya sudah diarahkan ke yang network 5 itu, yang di ke klien, yang ke gateway Mikrotik. Kemudian coba dari klien, Mas, coba buka CMD. Kita coba ping, pastiin lagi. Ping ke IP gateway router. Enter, oke. Berarti si kliennya ini sudah terhubung ke routernya ya. Oke. Udah gitu aja konfigurasinya. Gimana, Mas, ngerti atau masih belum ngerti juga? Mungkin sih Mas, nanti. Oke, diulang-ulang terus ya, Mas, nanti. Oke Mas, oke Mas. Oke, terima kasih presentasinya. Oke. Di stop sharing ya. Oke. Selanjutnya gimana, Bu? Presentasi dari yang lain atau lanjut materinya? Lanjut materi aja, Jay. Oke, Bu. Tampilan layarnya sudah ada share screen-nya.
Sudah ya? Sudah, Jay. Sudah. Oke. Kemudian kita akan lanjut melakukan konfigurasi internet akses menggunakan wireless. Oke. Topologinya seperti ini. Di sini ada kliennya. Untuk didistribusikan nanti di sini ada router yang terhubung dengan modem gitu. Oke. Langsung aja di sini saya lakukan konfigurasinya. Di sini yang pertama kita lakukan adalah remote Mirotic-nya. Sini saya remote-nya menggunakan MAC address. Diklik connect. Oke. Sini sudah berhasil masuk ke tampilan Winbox routernya gitu. Oke, kita koneksikan ulang. Wah, putus mulu nih. Sebentar ya. Oke. Nah, sebentar ya, ini saya pakai switch jadi kayak gini deh. Saya ganti ininya dulu. Untuk ininya, layar share screen-nya masih ada? Apa masih terhubung? Bu Nikmah? Masih. Oke, masih. Kita coba remote lagi, Winbox. Kita coba remote, MAC address, connect. Oke, di sini kita sudah masuk ke tampilan ini, tampilan remote menggunakan Winbox-nya. Di sini untuk konfigurasinya menggunakan terminal lagi ya. Nah, perlu diketahui bahwa ini routernya sudah saya remove configuration gitu. Sudah saya reset. Belum kelihatan, Jay. Belum apanya, Bu? Layar screen-nya. Oh, belum ada ya. Sebentar, Bu. Oh iya. Ulang lagi. Lagi loading, Bu. Saya ini ya, Bu, reconnection ya. Koneksi ulang. Nggak bisa share screen.
Oke, ada Bu tampilan layar? Ada ya? Oke, kalau ada, saya lanjut. Kita akan coba lakukan konfigurasi identity ya. Seperti yang saya bilang tadi, ini routernya sudah di reset. Resetnya no default, benar-benar nggak ada konfigurasi gitu. Sini saya setting. Yang pertama kita lakukan konfigurasi identity-nya gitu. Identity-nya dulu sebagai identitas sebuah router. Kita cek, kita lakukan ininya, konfigurasinya, sistem identity. Oh ya, sebelumnya saya mau ngasih tahu, biar ngetiknya cepet, jangan satu-satu yang ngetiknya kayak gini, misal sistem gitu. Nah, kalau di Merotic itu dia bisa pakai tab. Gunanya ini completed comment. Nanti jadi complete dengan otomatis gitu. Kalau kita cek sini sistem, oke. Identity, kita cek, kita ketik aja id identity. Nah, itu nanti dia langsung muncul. Kita ketikkan kata depan atau huruf depan, nanti dia bisa lanjut tuh. Sistem identity set name. Nah, di sini namanya saya kasih namanya RZTN. Oke. Kemudian kita lakukan konfigurasi wirelessnya dulu gitu, agar si wirelessnya ini bisa terhubung ke ISP-nya. Nah, kalau misalkan pakai GUI, caranya itu klik di menu wireless ini, kemudian di sini kita checklist nih, kita enable gitu. Setelah kita enable, kita lakukan settingan agar si router ini dapat menjadi sebagai klien gitu, jadi radio klien. Oke, tapi di sini saya akan mempraktikkannya menggunakan CLI. Nah, di sini pertama kita cek dulu interface print. Kemudian di sini kita enablekan terlebih dahulu WLAN 1 yang akan kita gunakan untuk terhubung ke ISP gitu. Di sini kita enable, perintahnya itu interface enable WLAN 1 seperti ini. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita lakukan pengecekan kembali apakah interface WLAN-nya sudah diaktifkan atau sudah di-enable. Perintahnya itu interface print. Kita lakukan pengecekan. Kemudian, wah, mati jaringannya. Kita lanjut ya. Tadi sampai interface print ya. Nah, tadi ini WLAN satunya sudah saya nyalakan gitu, sudah saya enable. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah kita lakukan settingan radio WLAN satunya. Perintahnya itu interface wireless set WLAN 1. Kemudian yang pertama kita set adalah yaitu modenya. Nah, kalau di wireless itu modenya ada banyak, ada AP bridge, ada bridge, kemudian ada station sebagai klien dan lain-lain. Nah, untuk menjadi sebuah klien, kita akan menggunakan mode wirelessnya itu station gitu. Ini kita ketikkan modenya station. Kemudian selanjutnya kita scan dulu deh. Ini saya batalin dulu. Kita scan dulu. Kan kalau biasanya kalau kita mau koneksikan menggunakan apa namanya GUI, kita scan dulu ya. Wireless, ini double klik di scan. Habis itu di start, terus di langsung konekin kan ya. Nah, itu bisa. Tapi di sini kita akan coba cara lain. Kita scan WLAN 1.
Kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan mencari targetnya kita gitu. Target wireless atau ISP-nya yang akan dijadikan target. Nah, di sini saya akan menggunakan SSID Razabil Art gitu. Kita coba koneksikan. Nah, cara koneksikannya di sini nggak bisa ya kalau di CLI. Kalau di GUI kan tadi langsung aja ya klik connect. Nah, kalau di sini itu kita setting seperti tadi perintahnya interface wireless set WLAN 1, modenya sebagai station karena client. Kemudian selanjutnya adalah kita masukkan frekuensi. Untuk frekuensinya yaitu 2 GHz slash 2 GHz, bukan frekuensi, band. Bandnya yaitu kalau kita cek di sini untuk modem saya itu menggunakan 2 GHz BGN gitu. Kita coba 2 GHz B/G/N gitu. Kemudian selanjutnya SSID-nya. Nah, untuk SSID-nya ini harus sama gitu. Kalau di sini tadi namanya Razabil Art ya. Nah, ini kita ketika ulang, nah ini harus sama Razabil Art. Seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu kita untuk security profile kan belum kita buat ya. Ini kita enter dulu untuk sementara. Interface wireless print. Oke, nah kita coba setting security profile dulu ya sebagai passwordnya gitu. Karena ini untuk SSID ini di secure gitu. Kita setting passwordnya itu di security profile. Kalau di GUI-nya wireless security profile, kemudian kita tambahkan gitu ya, add. Oke. Perintahnya kalau di CLI interface wireless security profile set kita tambahkan baru aja add. Kemudian kasih namanya. Namanya di sini contohnya AUTH client gitu. Kemudian selanjutnya kita setting modenya yaitu dynamic key. Nah, untuk mode-mode dan segala hal yang ada di wireless nanti akan kita pelajari ya, ada lab khususnya. Jadi untuk sekarang cukup tahu dulu modelnya dynamic key. Kemudian untuk authentication type-nya itu saya menggunakan WPA PSK dan WPA 2 PSK. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu group shippers-nya. Group shippers sini ASCCM dan TKIP. Kemudian selanjutnya yaitu unicast shipper. Unicast shippers-nya menggunakan ASCCM dan TKIP juga sama. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan password dari si ISP tujuannya gitu. Kita masukkan passwordnya di WPA preset key. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan nih passwordnya. Passwordnya itu Al-Amin. Ini saya gedein aja ya. Al-Amin 6132. Seperti ini. Kemudian WPA 2 preset key-nya sama Al-Amin 6132. Seperti ini. Jika sudah, kita enter. Kemudian kita cek dulu. Interface wireless security profile print. Nah, di sini kita sudah berhasil nambahkan security profile-nya untuk sebagai password.
Kemudian selanjutnya kita setting wirelessnya kembali gitu. Saya clear dulu. Interface wireless print. Nah, ini namanya WLAN 1, SSID-nya Raza Bilart, frekuensinya 2412, bandnya sekian. Kemudian untuk default untuk apa nih namanya security profile-nya itu belum saya masukin ya yang OTH client tadi, makanya dia flags-nya belum running. Kita setting dulu dari default menjadi OTH client gitu, seperti yang sudah saya lakukan tadi penambahannya. Interface wireless, set WLAN 1, kemudian security profile-nya yaitu OTH client gitu. Kita enter. Kemudian kita lakukan pengecekan kembali. Interface wireless print. Nah, seperti ini. Ini security profile-nya sudah ditambahkan. Kita cek lagi. Nah, ini belum running. Oke, kita tanya dulu nih. Ini passwordnya ini apa nih? Oke, sebentar. Sebentar ya, saya tanya dulu. Ini passwordnya apa? Oke, kita lanjut. Tadi kita cek dulu. Passwordnya ini udah benar. Sebentar saya cek dulu. ASCCM TKIP Alamin 6132. Kita cek. Oke. Raza Bilart. Oh, sorry. Nah, ini saya ada kesalahan di settingan SSID-nya nih. Nah, ini kalau misalkan ada salah di SSID aja, satu huruf ini nggak bakal bisa connect nih. Kita coba ganti ya. Interface wireless set WLAN 1 SSID. Salah tulis ya tadi, typo. Raza Bilart. Nah, seperti ini. Kita cek interface wireless print. Nah, ini baru running. Nah, kalau sudah running ini berarti dia
radionya sudah terhubung dengan si ISP tujuannya, modem tujuan. Nah, seperti ini. Ini kalau sudah saling terhubung, flagsnya running ya. Kita juga bisa ngelihat jika sudah terhubung itu di bagian registration. Nah, ini sini dia sudah terhubung. Kemudian selanjutnya, kalau kemarin kita setting IP-nya secara statik, sekarang kita coba setting IP-nya secara dinamik gitu. Kita request IP ke modem ISP-nya. Perintahnya itu gampang, IP DHCP client add interface. Kemudian interface-nya itu WLAN 1 ya, karena WLAN 1 yang terhubung dengan modem ISP. WLAN 1. Kemudian selanjutnya disable no. Nah, ini disable no biar kan kalau secara default kalau kita nambahin IP DHCP client itu kan masih dalam kondisi disable ya. Nah, biar langsung enable, perintahnya itu disable no. Gitu. Jadi nggak di-disablekan gitu. Kita klik enter. Kemudian selanjutnya kita akan lakukan pengecekan IP DHCP clientnya gitu. Apakah sudah dapat IP-nya atau belum. IP DHCP client print. Oke, ini dia masih searching. Kita tunggu ya. Ini karena jarak si router ini dengan akses pointnya jauh. Nah, di sini dia baru mendapatkan IP gitu. Nah, ini tapi ini ada invalid nih. Nanti kita coba lagi. Nah, kalau misalkan berhasil itu kita akan mendapatkan IP address-nya gitu. 192.168.0.117. Kemudian sudah mendapatkan default route-nya juga. Kemudian sudah mendapatkan DNS juga, DNS secara statik. Kalau kita cek di sini IP DNS. Nah, ini dynamic servernya 888.111 gitu. Kemudian kita coba cek lagi nih. Nah, ini status invalidnya sudah hilang nih. Mungkin tadi karena ada gangguan ya. Kemudian selanjutnya kita coba ping ke IP gateway-nya. Nah, IP gateway-nya itu 192.168.0.1. Kita coba ping 192.168.0.1. Oke, untuk terhubung dengan modem routernya sudah terkoneksi, modem ISP-nya, sorry. Kemudian kita coba ping ke 888. Ping ke IP DNS untuk ngecek route-nya gitu. Oke, untuk ping ke 88 juga sudah berhasil. Kemudian selanjutnya kita coba cek melakukan ping ke domain. Ping google.com. Enter. Nah, untuk ke google.com pun juga berhasil gitu. Yang berarti bahwa router ini sudah terkoneksi ke jaringan internet. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita akan melakukan distribusikan ke klien. Nah, caranya sama seperti kemarin. Kalau kita lihat topologinya itu dia menggunakan UTP ya. Oke. Di sini kita cek interface spread. Nah, ini Ether 2 yang terhubung dengan klien. Kemudian kita coba setting IP address di Ether 2 gitu. Kita setting IP address address. Kita bikin IP-nya yaitu contoh di sini 50.50.50.1/24. Kemudian interface-nya yaitu Ether 2. Kalau sudah kita klik enter. Kemudian kita coba lakukan pengecekan IP address print. Nah, di sini sudah berhasil melakukan konfigurasi IP address-nya gitu. Kemudian selanjutnya kita lakukan konfigurasi IP firewall NAT untuk mentranslasikan IP private ke IP public. Kalau kita cek di sini IP firewall NAT-nya apa udah ada atau belum? Oke, belum ada. Kita tambahkan baru. IP firewall NAT add chain-nya menggunakan SRC NAT. Kemudian untuk out interface-nya yaitu yang ke arah public, IP public, yaitu WLAN 1 ya. WLAN 1, kemudian untuk action-nya
actionnya menggunakan MySecurity. Kemudian kalau udah kita klik enter, kita coba lakukan pengecekan IP firewall NAT-nya. IP firewall NAT print. Oke, sini sudah berhasil nambahkan IP firewall NAT-nya. Kemudian kita coba setting IP DNS, kita cek IP DNS print. Nah, di sini allow remote request-nya coba kita aktifkan ya. IP DNS set allow remote request, yes. Oke. IP DNS print kita coba cek. Nah, di sini sudah yes. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita lakukan konfigurasi IP statiknya di klien. Di sini menggunakan itu ya. Oh, berarti kan kita request ini ya. Request IP. Ini berarti wirelessnya kita hubungkan dulu nih. Sorry, maksud saya ininya, kabel UTP-nya. Sini saya internetnya masih pakai switch, saya coba ubah dulu ya. Setting IP IPv4, use the following IP address. Nah, sini kita masukkan IP-nya yang satu network. Kemudian kita masukkan IP-nya 50 50 50, contoh di sini 50 50 10 gitu untuk hostnya. Subnet masknya /24 berarti 255 255. Default gateway-nya tadi 50 tik 50 51. Benar, IP address print. Kita coba cek lagi. Oke. Kita kemudian DNS-nya kita masukkan 8888. Kita klik OK. Oke. Close. Kita coba cek. Nah, di sini dia IPv4 connectivity-nya sudah mendapatkan internet. Kita coba cek ping dulu. Ping 50 50 50 1. Oke. Untuk ping ke routernya sudah berhasil. Kemudian akan saya coba dia mendapatkan internet dari si Ethernet 1 ini. Sini saya matiin. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat sini logonya masuknya ke network 2 nih, Ethernet 1. Statusnya pun connected dan sudah mendapatkan internet. Kita coba ping lagi. Kalau kita ping ke IP gateway-nya berhasil, sudah. Kita ping ke 88 untuk ngecek route-nya. Oke, loading ya. Nah, di sini nggak bisa nih. Kita coba ping google.com ya. Coba. Oke. Kita setting ulang coba. Tes apa masih terhubung, Mas? Masih ya? Oke. Sini kita lanjut. Nah, kita coba ping google.com. Oke, untuk ping google.com-nya berhasil. Ping ke 88-nya juga berhasil ya.
menggunakan internet dari router Mikrotik yang sudah didistribusikan tadi. Tadi maaf ya koneksinya terputus, internetnya kurang bagus tadi. Oke. Itu aja sih konfigurasinya, nggak ada tambahan. Nah, tadi kalau menurut saya, saran saya tadi kita setting ininya dulu ya. Kita scan, habis itu setting security profile, baru selanjutnya kita setting ini, apa namanya, setting wirelessnya gitu. Biar lebih berurutan. Gitu, oke ada pertanyaan? Nih untuk tadi konektivitasnya sudah berhasil. Dapat internetnya dari network 2. Oke, udah berhasil juga, udah dapat internet. Oke, gimana? Ada pertanyaan yang lain? Tes. Ada pertanyaan atau ada yang ingin coba ngelepin? Internetnya saya ganti lagi ya. Nih soalnya nggak stabil kalau pakai yang dari Mikrotik. Izin bertanya, Mas. Oh ya, ya mas. Kan tadi di bagian security profile kan nggak diaktifin TKIP ya? Itu Ah, sebenarnya ya, apa ya? Fungsinya buat apa ya itu TKIP itu ya? TKIP ini dia ininya mas. Apa namanya? Settingan keamanannya untuk enkripsi, sorry. SCCM TKIP. Nah ini kita sesuaikan dengan si modemnya gitu. Kalau misalkan modemnya dia terenkripsi dengan TKIP juga, nah ini harus kita checklist nih. Tapi kalau misalkan enggak, kita checklist juga nggak apa-apa. Gitu mas. Nah kalau misalkan Kalau seandainya dicentang semuanya atau dua-duanya itu impact-nya apa ya? lebih ini mas, takutnya kan misal kita nggak tahu kan ya eh enkripsi yang dipakai modemnya itu apa. Misal ada TKIP-nya gitu. Nah tapi kita cuma setting SCCM ya. Nah nanti biasanya tuh dia nggak bisa terhubung mas. Gitu. Tapi kayaknya kalau yang Oh ini berarti jadi impact-nya ke arahnya ke enkripsi, enggaknya ya? iya, Ya lebih arah ke bisa hubung apa enggaknya ya? iya Tapi benar. kalau seandainya buat virtual wireless itu kan kita juga buat juga kan security profile seandainya, Iya, VAP. ya kan? Iya. Ya, itu aja sih. Oh, itu aja. Kan sama aja kan kalau kita bikin virtual Yang beda sama yang EAP itu apa ya? yang VAP, Ya, maksudnya yang bedakan yang EAP itu apa ya? oh EAP sama ini ya, WPA. Sampai itu ya. Ini Pokoknya yang EAP, PSK itu. oh nah ini itu dia mode autentikasinya, Mas. Kita bisa menggunakan WPA PSK, bisa menggunakan EAP. Nah, eh, mungkin kalau sekarang untuk EAP ini sudah nggak digunain lagi ya, karena dari kerentanan yang gampang ini, gampang ditebak gitu, gampang diretas. Nah, untuk keamanan yang lebih update gitu, yang lebih bagus, kita biasanya menggunakan WPA PSK dan WPA 2 PSK. Ini kita coba cari di sini. WPA 2 sama EAP. Oke.
EAP wireless. Ini saya izin ganti jaringan dulu ya mas, soalnya nggak stabil yang dari sini. Oke, udah muncul mas share screen-nya? Belum ya? Oke, sebentar. Oke, udah ada. EAP wireless extensible authentication. Oke, mungkin untuk penjelasan detailnya ini saya kurang begitu ngerti ya untuk EAP dan WPA 2 ini perbedaannya apa. Tapi kalau yang pernah saya pelajarin itu dari kayak segi kerentanan dan lain-lain, dari segi enkripsinya juga itu berpengaruh mas. Pak Supri mungkin. Apa itu maksudnya? Ya Dia mas. apa ya? Saya lupa ya. Ya mas. Masuknya apa ya? Nah, Ya coba mungkin Pak Supri bisa bantu jawab Pak. apa itu apa masuknya ke ini ya? Apa namanya tuh? Wah, saya lupa. Selanjutnya saya lupa ya apa ya? Oke oke. Masuknya kemana itu? Ya gimana Pak? Pak Supri bisa bantu jawab Pak? Lagi bikin video nih dia nih. Bu Nikmah? Masih terhubung Bu Nikmah? Ini Pak. Tadi tadi Mas Riko apa Mas pertanyaannya Mas? Perbedaan WPA dan EAP ya? PSK sama EAP. Nah, ya itu Pak. Terus juga sama implementasinya ya. Oke, ketikin deh. Itu Pak, saya chat. Nah, ya EAP sama PSK.
Oh ya Mas, sama ini apa ya, saya mau tanya juga nih, ada pada bagian VLAN mode ya. VLAN mode itu kan ada pilihan use service tag sama tag itu apa ya fungsinya itu ya? Oke, oke. Saya jarang pakai ini ya, cuman pengen tahu aja sih ya implementasinya. Tadi yang user service tag sama apa, Mas? Yang di VLAN ya? Use, ya, use tag sama use service tag di bagian interface wireless itu, WLAN. Use service tag dan ini ya, use tag. Ah, Oke. Itu untuk ini ya, Mas, apa namanya? eh untuk trunking, VLAN tagging. eh Kalau yang apa namanya tuh? VLAN tagging. Sebentar. oh ya, yang EAP itu bukannya apa ya, biasa digunakan di radius bukan sih? Pak, salah apa gimana ya? Yang EAP maksud saya itu, yang tadi ya sebelumnya. Dia bisa masuk ke radius bukan sih? Baru ingat soalnya. Ini Pak. Iya Mas. Itu maksudnya ke implementasi di radius apa bukan? Apa gimana Mas sih?
Nggak ada suaranya ya Mas ya? Tes tes, ada suaranya Mas? Ya, baru ada suaranya. Oke oke. Oke, jadi gitu ya tadi ya. Kalau menurut Pak Supri, EAP dengan PSK. Kalau berdasarkan artikel yang saya baca itu Pak, EAP dan PSK itu protokol autentikasi Pak. Ya Pak, ini lagi saya cari di wiki. Ini radius ya, EAP. Iya jadi PR bener. Ah, ini Bu Nikmah nggak datang sih ini. Lagi ada tamu katanya. Ya mungkin bahas yang itu aja kali yang VLAN tadi itu ya. Itu biar nggak lama. Oh, yang use service tag Pak. Yang Ya, Pak Supri yang kata itu loh, yang tadi pas di sekolah saya tanyain tuh Pak. Yang use service tag itu untuk trunking atau apa Pak? Soalnya pas saya nyalain use service tag itu dia VLAN-nya jadi ini, nggak jalan. Yang tadi di sekolah. Halo Jai, udah sampai mana Jai? Ini Bu, lagi bahas tentang apa tuh tadi namanya? Ah, apa PSK dan EAP. Nah, itu perbedaannya apa, Bu? Kalau menurut Pak Supri tadi WPA dan WEP itu protokol autentikasi. Kalau EAP dan PSK itu algoritma enkripsinya. Gitu, Bu. Dia intinya mengarah ke keamanan juga sih.
Jadi si perangkat itu ada yang apa ya, kayak dingsys gitu ketika kita connect ke satu perangkat itu dia dia ngebawa vendor-vendor yang support dengan autentikasinya dia gitu. Untuk keamanan juga kan dulu kita taunya cuma apa ya, yang kayak dulu itu Linksys yang terkenal tuh untuk koneksi antara si perangkat wirelessnya. Mungkin itu Jay. Ada lagi yang lain? Sama itu Bu, tadi yang ditanyain yang user Vistech User stick yang kayak mana tulisannya? yang ada di VLAN. Nih saya ini deh. Yang di sini ya Mas Riko. Belum tampil? Oh belum tampil ya? Iya. Lagi loading kali. Apakah VLAN mode yang pada di wireless itu cuma digunakan di wireless aja ya? Kalau di interface selain wireless kayak misalnya wired atau ethernet nggak ada ya? Apa emang diususkan buat wireless aja, Pak?
Gimana Bu? Udah ketemu Bu? Dia masuk di ini aja sih, di artikelnya yang di Citra Web. Yang pilihan tagging itu kan, text tagging ya. Kalau di sini dia jelaskan cuma cara ngebungkusnya aja, pilihan di dalam pilihan itu. Kan di situ dijelaskan bahwa jumlah tag pilihan yang bisa digunakan terbatas, hanya 4096 tag. Biasanya pada jaringan skalanya sudah besar seperti ISP, maka layanan cloud servernya itu terkadang masih belum mencukupi. Untuk mengatasi itu, bisa memanfaatkan fitur VLAN text tagging, membungkus beberapa tag VLAN ke dalam VLAN, sehingga jumlah VLAN yang bisa dimanfaatkan menjadi lebih banyak, yaitu 4096 kali 4096. Mungkin itu VLAN text tagging, Jay. Itu enggak maksudnya? Tadi Mas Riko sih yang nanya Bu. Oh iya. Ya Mas Riko, itu enggak maksudnya yang untuk pilihan itu, yang di text tagging di dalam VLAN. Jadi kan dia maksimalnya kan 4096. Jadi supaya memperbanyaknya itu dijadikan VLAN text tagging. Kalau di keterangan di Citra Webnya sih seperti itu. Belum baca lagi yang lainnya. Tapi pada intinya VLAN ini untuk mengaktifkan VLAN gitu ya. Seperti itu bukan? Jadi dia kalau di sini dia bahasanya ngebungkus. Gimana Mas Supri? Mas Supri nih diam-diam baik nih. Ahli VLAN tuh, kebiasaan dia di lab tuh kebanyakan VLAN. Aduh. Itu kayak trunking Jadi, nggak sih Bu? Dia jadi ah, ngebawa, jadi kayak trunking nggak sih? Jadi dia ngebawa beberapa VLAN gitu. arahnya sih ke sana. Jadi kan biasanya kalau misalnya kita buat VLAN-nya itu untuk jaga keamanan sih, kalau misalnya di hacknya satu satu kenanya satu apa namanya itu, satu network ya. Ini lagi bahas VLAN ya. Iya VLAN Pak, itu loh, VLAN apa namanya, user service text tag. tagging. VLAN tagging sama untagging. Bukan Pak, yang kata tadi yang di lab saya tanya, yang user service tag di wireless. Tadi kan belum kejawab tuh ya. Coba share screen aja yang mana tadi itu, di tab yang mana. Yang mana sih? Saya jadi nyimak tadi.
Soalnya beda antara VLAN di apa namanya di wireless sama VLAN di switch. Ya, sudah tampil, Pak. Udah tampil apa belum? Sudah, Mas. Ya, ini nih yang saya maksud ini nih. Oh, saya sebenarnya. Nah, yang saya tanyakan adalah ini. Kedua fungsi ini nih. Apakah cuman berlaku hanya di wireless saja? Itu kayaknya ini Pak, kayak VLAN di dalam VLAN kayaknya. Jadi kadang-kadang di dalam jaringan wireless itu kita bisa bikin VLAN di dalam VLAN juga. Itu masuknya ke VLAN mode itu. Cuman saya nggak tahu nih antara pakai Dotek atau pakai yang bawahnya gitu. Jadi kadang-kadang di dalam VLAN itu ada VLAN juga kan namanya KNK. Jadi KNK di dalam wireless itu ada juga metodenya seperti itu. Nah itu bisa bawa VLAN buat VLAN lagi di dalam wireless gitu. Jadi kalau misalnya di dalam jaringan wireless dia ngebawa VLAN, kemudian di wireless yang satunya yang sebagai klien ingin dibuka lagi VLAN-nya, nah itu pakai VLAN mode gitu. Cuman belum pernah nyoba sih, jalan atau enggak ya. Tapi kalau nggak salah ada artikel dari Citra Web deh ngejelasin tentang itu. Bukan dari Citra Web nih, dari wikinya. Pernah lihat soalnya. Apa VLAN ini hanya meneruskan kayak semacam bridge begitu bukan? Atau bagaimana ya? Iya, jadi dia cuma ngebawa VLAN aja. Tapi nggak apa sih, nggak di dalam jaringan wireless disecurein lagi gitu. Ibaratnya kayak trunking, tapi modelnya KNK. Jadi ada VLAN di dalam VLAN gitu. Ya, jadi diteruskan ya ibaratnya gitu ya. Ya, Pak ya. Ya kayak gimana? Maksudnya VLAN itu kayak ibarat diteruskan seperti itu bukan, Pak? Iya kayak gitu. Tapi ini hanya berlaku di wireless saja, Pak? Kalau saya lihat dari lainnya juga nggak ada sih. Misalkan contoh di Ethernet juga nggak ada sih. Apa hanya berlaku di wireless saja? Semacam itu. Nah itu dia, makanya kadang-kadang kita kalau nemu artikel lupa buat dipraktekin gitu. Waktu itu saya ngejelasin tentang VLAN KNK gitu kan. Cuman waktu pas lagi ngebuka tentang KNK, nanti ada fungsi dari wireless itu sendiri gitu. Jadi ngebawa dari wireless ke wireless buat ngejalanin VLAN gitu. Jadi VLAN yang ada di wirelessnya itu cuman buat ngebungkus VLAN yang ada, kemudian nanti dilepas lagi di VLAN yang di kliennya. Cuman itu belum pernah dicobain sih. Makanya agak ribet soalnya. Ngejelasin ke orangnya ini maksudnya seperti ini loh gitu. Tapi belum pernah nyoba sih di dalam di dalam industri pun jarang make. Oke. Oke, siap deh, siap. Cuman itu sih yang saya tanyain. Ya mungkin nanti dilabkan dulu kali ya. Kalau ada waktunya juga sih. Kadang-kadang gitu nemu artikel lupa dilabin, akhirnya ya ketumpuk doang artikelnya. Benar. Males di labin ya, dipraktekin. Tapi nggak tahu deh kalau material MTCW sampai ke situ nggak ya? Pesan kayaknya nggak pernah ngebahas sampai situ ya.
Oke, Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan lagi tentang wireless, materi wireless hari ini? Pak Farhan, gimana Pak Farhan? Pas Bu, nyimak. Oke, siap. Mas Krisna gimana? Nih. Bu Dia udah balik belum? Oh, aman. Oke. Bu Dia gimana Bu Dia? Oh, belum balik. Mas Adit, Mas Adit malu-malu presentasi, padahal di blognya itu udah bisa. Cakep blognya, banyak animasinya, banyak apa namanya tahap-tahapannya. Ya sebut karena saya bahasa Inggrisnya yang agak susah, Bu. Berarti harus beli mic baru itu Pak. Iya. Beli Ini mic aja, baru aja. Beli mic baru nanti biar enak tuh ketika apa record di YouTube-nya itu bahasa Inggrisnya pasti keluar. Jadi nggak malu-malu ketika presentasi lagi. Kita juga dulu begitu Mas Adit, itu coba lihat dah videonya si Jayan pertama kali itu saya paksa untuk apa namanya bahasa Inggris di setiap presentasi. Kan di YouTube-nya itu ada tuh mulai dari awal sampai benar-benar jadi tahap apa namanya setiap harinya itu anak-anak itu mencari kosakata per harinya. Per harinya jadi ada tambahan per hari dalam bahasa Inggrisnya itu. Oke, mungkin itu aja, Jay. Silakan ditutup kalau nggak ada pertanyaan lagi. Oke, Bu. Oke, Tetap semangat, Mas Adit. udah ya nggak ada lagi pertanyaan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita lanjut lagi besok karena udah jam 10 ya. Udah pada ngantuk. Tuh Mas Riko udah tidur tuh. Oke. eh, mungkin itu aja materi yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Zayan, Bu Nikma dan lainnya. Ngantuk saya ini.